Strategi pemberdayaan komunitas. Upaya pemberdayaan komunitas masyarakat haruslah melibatkan beberapa pendekatan dan strategi. Di antaranya adalah pertama, memulai dengan tindakan yang mikro atau kecil. Pertama, proses pembelajaran rakyat harus dimulai dengan tindakan-tindakan misalnya tentang lingkup memproduksi sesuatu, namun memiliki konteks mikro yang bisa berakibat makro. Dialog harus terus dilakukan menjadi bagian pembelajaran masyarakat. Yang kedua adalah membangun kembali kelembagaan rakyat. Peran serta masyarakat menjadi keniscayaan bagi semua upaya pemberdayaan komunitas. Yang ketiga adalah pengembangan kesadaran rakyat. Pendidikan alternatif dan kritis merupakan pendekatan yang sangat penting sebagai upaya membangun kesadaran rakyat. Yang keempat adalah redistribusi sumber daya ekonomi merupakan syarat pokok pemberdayaan rakyat. Redistribusi aset bukanlah sejenis hibah, tapi merupakan keikutsertaan dalam pengambilan keputusan dalam pengelolaan sumber daya ekonomi nasional serta pendayagunaan dengan segala risiko dan keuntungan yang akan dihadapi. Yang kelima adalah menerapkan model pembangunan berkelanjutan. Sudah tidak zamannya lagi mempertentangkan pendekatan ekonomi dan lingkungan. Memperpanjang pendekatan masalah ini akan memperpanjang deretan kerusakan sumber daya lingkungan yang mengancam terhadap proses pembangunan itu sendiri. Yang keenam adalah kontrol kebijakan dan advokasi. Upaya menciptakan sistem ekonomi modern dan meninggalkan sistem ekonomi primitif haruslah didukung oleh berbagai kebijakan politik yang memadai oleh pemerintah, agar kebijakan pemerintah benar-benar mendukung terhadap upaya pemberdayaan rakyat, maka kekuasaan pemerintah harus dikontrol. Yang ketujuh adalah pengembangan sektor ekonomi strategis sesuai dengan kondisi lokal atau daerah. Ini merupakan upaya untuk menggerakkan gerbong ekonomi agar ekonomi rakyat kembali bergerak. Yang dimaksud misalnya adalah produk strategis unggulan. Di sini tidak hanya memproduksi yang ada di masyarakat yang bisa laku di pasaran, tetapi juga unggul dalam hal bahan baku dan teknis produksinya, serta memiliki keterkaitan sektoral yang tinggi. Kedelapan, mengganti pendekatan kewilayahan administrasi dengan pendekatan kawasan. Pemberdayaan masyarakat tidak mungkin didasarkan atas kewilayahan administrasi. Pendekatan kawasan berarti lebih menekankan pada kesamaan dan perbedaan potensi yang dimiliki oleh suatu kawasan tertentu. Dengan pendekatan ini akan memungkinkan terjadinya pemberdayaan masyarakat dalam skala yang lebih besar, di samping keragaman model yang didasarkan atas keunggulan antara kawasan satu dengan lainnya. Nah, yang kesembilan adalah mengembangkan penguasaan pengetahuan teknis. Perlu dipahami bahwa desakan modernisasi serta menggusur ilmu pengetahuan dan teknologi lokal dan menciptakan ketergantungan rakyat pada input luar serta hilangnya kepercayaan diri yang sangat serius. Pendidikan alternatif yang mampu mengembalikan kepercayaan diri rakyat serta dapat menggerakkan proses pengembangan serta
ke peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan mereka. Ini sangat penting untuk dikembangkan. Kemudian nomor 10 adalah membangun jaringan ekonomi strategis. Jaringan ekonomi strategis akan berfungsi untuk mengembangkan kerjasama dalam mengatasi keterbatasan-keterbatasan yang dimiliki kelompok ekonomi satu dengan lainnya, baik dalam bidang produksi, pemasaran, teknologi, permodalan. Di samping itu, jaringan strategis juga akan berfungsi sebagai media pembelajaran rakyat dalam berbagai aspek. Contoh program pemberdayaan masyarakat adalah program Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan atau Lahan. Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan pada dasarnya merupakan gerakan moral yang bersifat massal dan melibatkan berbagai lapisan masyarakat untuk memulihkan kerusakan hutan dan lahan, termasuk di dalamnya hutan mangrove di Indonesia atau hutan bakau. Pembangunan hutan mangrove ini meliputi kawasan milik pemerintah maupun kawasan milik rakyat. Bisa dibayangkan betapa masyarakat akan makmur bila program ini berhasil. Di samping kekayaan hasil hutan yang mereka miliki, bisa mereka jual dengan nilai jual yang cukup tinggi. Juga adanya pemberdayaan masyarakat yang begitu gencar disosialisasikan adalah merupakan sarana pengentasan masyarakat dari kemiskinan menuju kesejahteraan. Contoh program pemberdayaan masyarakat yang lainnya misalnya adalah Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri atau PNPM Mandiri. Adalah program nasional dalam wujud kerangka kebijakan sebagai dasar dan acuan pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan yang berbasis pemberdayaan masyarakat. Program ini telah dilaksanakan melalui harmonisasi dan pengembangan sistem serta mekanisme dan produsen program, penyediaan pendampingan tenaga konsultan, pendanaan untuk mendorong prakarsa dan inovasi masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan yang berkelanjutan.